memang kasih budi subhanahu wa ta'ala. Tak tahan di diri sampai 2 jam. Kita buka dulu firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 1 yang menjadi perintah atau tema pada hari ini. Semuanya adalah kasih karunia. Puji Tuhan. Jadi kita ada di sini karena kasih karunia-Nya Tuhan. Apapun semua yang terjadi dalam keluarga kita, kasih karunia. Ini kasih karunia ini yang sering, yang kurang diperhatikan. Kasih karunia seperti ini harus benar-benar kita katakan amin kepada Tuhan. Kasih karunia itu kan berkah, amin. Itu berkah. Karena kasih karunia Tuhan kita bisa dihidupinya sampai ke tahun 2025. Hormati itu, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Ada ibu yang mau melahirkan udah 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Kalau orang di sini ada 7 bulan dan ada 8 bulan, itu mereka. Kalau kita setiap bulan bersyukur kepada Tuhan, haleluya. Supaya jangan macam-macam anak-anak Tuhan. Jangan tiru-tiru itu. Ada 7 bulanan, 6 bulanan, 2 bulanan. Setiap bulan bersyukur kepada Tuhan. Karena embrio itu ada karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Kita harus benar-benar mengerti. Apa akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Untuk kehamilan 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Kenapa harus 7 bulan? Jangan ada anak-anak Tuhan ini ikutan latah-latahan dengan orang yang tidak mengerti Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Tinggal bersyukurlah kepada Tuhan ini. Karena kasih karunia. Saya bisa berdiri di sini kasih karunia. Haleluya. Lihat ibu pulang orang. Lama dia tidak bisa berdiri. Nggak sakit. Tapi kasih karunia itu kepadanya diizinkan dia diperpanjang umurnya. Bisa jadikan sampai akhir hidupnya. Kasih karunia. Semuanya kasih karunia. Makanya Yakobus katakan, jangan engkau berkata, oh kalau nanti aku akan kembali, aku akan ke ini, aku akan ke ini. Tapi katakanlah kalau Tuhan izinkan. Haleluya. Saya berencana mau ke Turki, iya kan? Tapi saya lupa katakan kepada Tuhan. Saya rindu Tuhan melihat gereja yang ada di dalam kitab Wahyu. Itu semua di Turki. Gak perlu kau tunggu hari ulang tahun untuk bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur kepada Tuhan, maka berkat ini yang terseluruh kepada kita. Ulangan berapa itu ya? Ulangan 8 ayat 18 coba. Siapa yang mau kaya? Masa kita gak mau kaya? Ini kaya jasmani yang diberi, yang dikatakan Tuhan. Dia yang memberikan kepada kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kenapa kita berani katakan ini tentang kekayaan jasmani? Ini menyinggung dan mengingat kekayaan orang Israel setelah menerangi sungai Yordan dan menerima bagian daripada negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka tinggal memetik hasilnya. Ini kekayaan yang dahsyat luar biasa yang berasal dari Tuhan. Katakan amin. Mereka tidak menanam pohon anggur. Mereka tidak menanam kurma. Tapi setelah bagian yang diundikan kepada mereka itu diterima, di dalamnya sudah ada kurma. Amin. Sudah ada pohon anggur, sudah ada pohon zaitun, sudah ada segala pohon yang baik di sana yang bisa dimakan buahnya. Jadi ini kekayaan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Hanya dengan mendengarkan firman Tuhan, hanya dengan melakukannya, hanya dengan setia dan taat kepada Tuhan. Haruslah kau ingat kepada Tuhan Allah.
Siapa mau ingat kepada Tuhan? Amin. Semua kita ingat, harus ingat kepada Tuhan. Karena Dia memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan di dunia ini. Kenapa harus Tuhan berikan itu? Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrar-ikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Makanya Yosua katakan, satu pun yang dijanjikan Tuhan itu tidak ada yang tidak dikenal. Satu pun. Ada berapa banyak yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel? Ada 333. Semua tidak ada yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Tidak ada yang berani berhadapan dengan orang Israel. Semua ditaklukkan. Negeri yang begitu besar itu. Dan sebenarnya janji Tuhan tidak digenapi memang. Hanya anak orang Israel terlalu manja. Ya. Terlalu manja. Itu negeri itu mulai dari Asyur sampai ke tepian Laut Tengah. Jadi terangnya ya. Itu menjadi milik Israel. Tetapi kalau Tuhan berkata mulai dari apa? Dari tepi sungai besar, kalau menuju sungai besar di situ adalah sungai Efrat. Sedangkan sungai Efrat itu ada di Irak sekarang. Mulai dari sana tanah itu, negeri itu akan menjadi milik orang Israel sampai ke Laut Mediterania. Hanya kalau kita punya uang, simpanan kita, harta kita semakin banyak, biarlah kita mengaku ilmu tadi semakin semakin menunduk, semakin baik bulir-bulirnya dia semakin menunduk. Kalian 80 tahun, Yosua juga begitu. Tapi kalian katakan dia masih sama seperti dulu. Dia tidak mau kalah, dia tidak mau mengalah, dia tidak mau mundur. Itulah kalian memiliki semangat juang yang tinggi. Harus begini juga anak-anak Tuhan. Kalian juga seperti itu. Dari 40 tahun dia berangkat dari tanah Mesir sampai berusia 80 tahun dia menerima bagian yang menjadi miliknya. Tapi dia katakan, aku masih tetap seperti dulu. Semangatnya tidak kurang, tenaganya tidak kurang. Dia selalu bekerja dengan baik. Dia selalu ingin mengalahkan musuh-musuhnya, menguasai tanah yang akan menjadi milik pusakanya. Milik pusaka kita sekarang itu adalah surga kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dan untuk memperoleh dituntut pengabdian itu. Ada harga yang harus kita bayar memiliki itu. Gak segampang membalik tangan. Jadi selain semua dapat kita miliki. Membeli sesuatu kita harus mengeluarkan tenaga. Coba membeli sesuatu dari dalam misalnya harus ke Simpang, ya kita harus ambil kereta, kita harus keluar. Jadi tetap ada harganya yang harus kita bayar. Apalagi kita mewarisi kerajaan Allah. Jangan segan-segan. Baktikan dirimu. Lagi, kalau kita mengikuti jalan dunia ini, itu sama dengan kita hidup dalam dunia ini, ya. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Hati-hati keadaanmu. Apakah engkau sekarang tidak menaati penguasa kerajaan angkasa? Penguasa kerajaan angkasa ini adalah musuhnya Tuhan Yesus. Ini adalah musuh utama daripada Roh Kudus. Dan dia sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ada di sini orang durhaka? Tidak ada, amin. Gak ada ya. Sekarang sedang bekerja, sudah membahas mungkin, sudah begini, sudah begini. Tapi saudara terkasih, ketika kita datang kepada Tuhan mengaku semua kesalahan-kesalahan, oleh kasih karunia kita diselamatkan.
Haleluya. Puji Tuhan. Tenang dan tenang. Dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Betapa berharganya saudara dan saya di hadapan Tuhan. Ya. Di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Kenapa harus dibangkitkan? Karena kita memang sudah mati tadinya. Jadi dibangkitkan kita juga diberikan kepada kita kehidupan di surga bersama-sama dengan Dia. Kata Dia di sini menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang hidup, yang sudah menerima kerajaan itu. Kita akan bersama-sama Dia selama-lamanya hidup di surga. Tujuh, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya, 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, amin. Oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Untuk pemberian Allah, pemberian Tuhan Yesus ini, kita harus menghormati Dia, hargai. Tuhan pemberian yang sangat luar biasa ini. Aku mau mengorbankan waktuku untuk ada di pelataran. Aku mau mengorbankan waktu melayani Tuhan dengan talenta dan hikmat yang kuberikan kepada aku. Mau melayani Tuhan lewat suaraku. Makanya para singir-singir jangan menganggap engkau tidak melayani Tuhan. Kalau itu engkau sebagai singir las arwah, jangan. Karena itu pilihan. Jika engkau dipilih, engkau menjadi anakku, kata Tuhan, jangan aku Tuhan, biarlah kau anak iblis. Masa kita bilang begitu? Bersyukurlah kita dipilih. Haleluya. Puji Tuhan. Kau dipilih, kau jadi singer, kau ibu. Aku gak pintar. Pintar di situ ada Roh Kudus memimpin mengajar. Kita diajar. Ini semua ibu-ibu muda-mudi, saya perhatikan ini dari mana. Karena lewat berkat seperti inilah kita dibungkus, ditutup, diselamatkan, sehingga roh-roh kecelakaan, roh maut tidak menyinggung kita. Begitulah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak kurang suatu apa. Semua apa yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang tidak dipenuhi. Dia berjanji bahwa kita tetap hidup bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Saudara harus percaya itu. Hanya menunggu waktunya. Jadi Liling Maharohida di Portivio. Berapa lama? Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa kita sudah terkubur. Oleh karena apa? Oleh karena dosa. Tapi Dia membangkitkan kita. Seperti Kristus yang bangkit, kita juga dibangkitkan. Dan di dalam perjanjian lama ini sudah disampaikan. Oleh firman yang berkuasa disembuhkannya saudara dan saya. Haleluya. Bahkan dari liang kubur kita didukung. Sian harbangan ni hamateyani. Doa di hamate di basibuni pangoi. Kita pihak di liang kubur. Oleh karena iblis, oleh karena setan yang bagaikan singa yang mengaum-ngaum terus mencari mangsa untuk ditelan. Dan yang ditelannya itulah. Tapi Tuhan begitu baik, diluputkannya mereka dari liang kubur. Haleluya. Ayat 21, coba 21. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Setelah kita mengakui, ya, mengakui bahwa Tuhan itu baik,
Dia selalu memberikan yang terindah. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Lalu kita diingatkan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari bersyukurlah, karena semuanya oleh kasih karunia. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur dan bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, sembah Tuhan. Selama hidup kita biarlah kita menyembah Tuhan. Amin. Tidak lewat kita itu selalu keluar bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Meskipun kami jatuh, Kau menolong. Berkali-kali kami jatuh, berkali-kali Kau menolong Tuhan. Maka bersyukurlah kepada dan mengucap syukur kepada Tuhan. Itu akan menjadi dasar kita untuk meminta harta daripada Tuhan. Harta yang telah dijanjikannya, apa yang sudah dijanjikannya takkan pernah di apa namanya ditunda-tunda, dipending-pending. Apa yang sudah dijanjikan benar-benar akan diberikan kepada kita. Saudara, kita hanya tinggal menerima. Bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Satu ayat lagi dari firman Tuhan ya, tentang bagaimana orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Kita buka Raja-Raja ya. Raja-Raja 8 ayat 35. Oh, 8 ayat 37 Raja langsung ya. 38 ya. Apabila di negeri ini ada kelaparan, dan sama-sama satu ya. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesatkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seorang atau segenap umat Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menedahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri. 39. Maka engkau kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Puji Tuhan. Fungsi daripada rumah Tuhan, fungsi daripada rumah tempat beribadah menyembah Dia seperti pada hari ini kita berkumpul di sini, fungsinya ini sangat luar biasa. Di sini kita bukan hanya kumpul-kumpul begitu, saudara. Bukan. Dan kau anggap kau hanya kumpul-kumpul. Hari ini teman sebelah kiri, sebelah kanan, hari Minggu yang akan datang, hanya sekedar itu, bukan. Tetapi saudara, ingatlah firman ini. Kalau terjadi sesuatu, kata Salomo, dan ada seorang atau umatmu yang datang menedahkan tangan kepadanya, dengarlah dia dari surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Kalau ada penyakit sampar, kalau roh sahih dipinahan, katakan amin. Amin. Tidak bersoro. Itu kan tadi belalang apa katanya? Ada pelahap, ada pengiring. Naik ke 30. Apabila di negeri ini ada kelaparan, ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesatkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun.
saya sesuatu yang paling seram yang sudah kalian dengar. Walaupun kalian tidak pernah lihat bagaimana ini tentang kelereng, kalau kami sudah mengenal, memang kalau sudah datang kelereng gak bisa bilang bisa. Tapi disitulah saya perhatikan, karena saya di situ sudah setengah bertobat, belum sudah ikutkanlah sama pendeta yang kakak air ini evangelisasi katanya ya, kami sudah pergi kemana-mana. Daerah Sebagus, daerah yang sekarang Sergei, semua kami jalan. Kami lihat bagaimana kejamnya lereng itu. Daerah Tanah Java yang paling tinggi. Saya perhatikan, ya, tindakan daripada hamba-hamba Tuhan. Bahasa ini nama. Seharusnya pada zaman seperti itu, pada kejadian seperti itu, pada masalah seperti itu, di mana-mana orang harus sudah menadahkan tangan kepada Tuhan. Karena kenapa? Dari semenjak anak-anak saya sudah melihat bahwa apabila musim kemarau datang berkepanjangan, maka orang sekampung bersepakat berdoa di kebun di halaman. Dan itu Pak, di halaman mereka berdoa, minta hujan kepada Tuhan. Dan saya kecekukan di situ. Bagusnya memang hujan datang setelah selesai beribadah. Walaupun tidak seperti banjir, tapi hujan itu datang. Tapi di zaman lereng inilah yang memang ingin saya saksikan waktu itu. Seperti tadi saya katakan, Tanah Java yang paling parah. Ya, ada daerah Silang Gidir namanya. Rata semua dihantam lereng. Halus di Malompa itu. Tapi tidak ada yang tergerak. Mungkin hati hamba-hamba Tuhan, pimpinan-pimpinan gereja dibungkam oleh setan. Dibungkam oleh iblis supaya tidak berseru kepada Tuhan. Ini kelemahan yang sangat besar, saudaraku. Jangan terulang ini di dalam dirimu dan keluargamu dan di rumah. Amin. Jangan sampai engkau malas mendadahkan tanganmu kepada Tuhan. Jangan engkau sampai malas tidak bersemangat berseru kepada Tuhan. Karena setiap seruan kepada Tuhan itu adalah keselamatan. Haleluya. Jadi kenapa tidak berseru? Kalau terjadi penyakit sampar, ada kelaparan, ada hama, ada penyakit gantung, belalang atau belalang palahan, apabila musuh menyesakkan mereka, gula atau penyakit apapun di halaman, lalu seorang atau segenap umat Israel ini usahalah pindah diterima Tuhan. Kalau kita suka sahala, kalau dah jurung tiga hala, amin. Puji Tuhan. Mari kita tadahkan tangan kita kepada Tuhan. Karena Dia mengenal hati kita sendiri. Dia tahu kita rindu kepadanya, Dia tahu kita butuh pertolongannya. Dan Dia tidak akan membiarkan kita dalam kekecewaan. Tuhan itu tidak mau seperti itu. Itu sebabnya tujuan tadi berkali-kali kau sekalipun kita kurang percaya, sekalipun kita kurang setia, tetapi Yesus setia. Meskipun duri dalam daging ada rasa sakit, tapi yang penting inilah, ingatlah mengucap pada lau haji pe hilalah mau lihat teman. Apalagi kalau hanya pilih-pilih doang, tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena bersyukur kepada Tuhan, Dia akan memberikan kekayaan kepada kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.